Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala takdim, segala hormat saya kepada Gus Salih yang sedang melakukan perjalanan, mohon izin saya melanjutkan. Ila hadrati Syekhina Mursyidina Sultan Lauliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Maslim radhiyallahu anhu qad sasarra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, mohon izin saya melanjutkan yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Gus Salih kepada kita semua berkaitan dengan bagaimana beliau memaknai apa yang dilakukan oleh Pangersa Abah Aos, bahwa beliau sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh orang ketika wafat. Beliau sudah menyiapkan kain kafan, beliau sudah menyiapkan papan penutup di kuburan dan sebagainya. Beliau memaknai bahwa itu adalah sebagai motivasi bagi kita supaya kita melakukan persiapan. Artinya kita tidak memlehkan, tidak merepotkan orang lain. Pangersa Abah itu begitu jeli beliau, sampai ketika beliau pada saatnya nanti misalkan berpulang, dijemput untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak ingin merepotkan orang lain dan beliau sudah persiapkan semuanya sedari dini. Nah, ini juga adalah motivasi bagi kita semua dalam konteks yang sangat luas. Please jangan merepotkan orang lain. Begitu. Jadi semangat kita untuk tidak merepotkan orang lain, nilai yang klubnya, kata kuncinya. Jadi apa saja urusan apa saja, di mana saja, sedang apa saja, upayakan sedapat mungkin kita tidak merepotkan orang lain. Dan ini dicontohkan oleh guru kita semua. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah semua sudah sudah didesain sedemikian rupa. Ayat yang sering dibacakan oleh para mubalik, para penceramah, para kiai, para ustadz, para ajengan, ketika tahun baru, ketika menghadapi tahun baru, misalkan awal Januari, bahkan sampai hari ini boleh jadi, itu adalah Quran surah Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang sudah kamu siapkan lighad untuk besok. Dalam banyak tafsir, lighad itu artinya liyaumil akhirah. Jadi apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Lalu ditutup lagi dengan apa? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, tapi kita memaknai itu dalam konteks yang sangat luas, bukan hanya bersiap untuk persiapan kematian kita, persiapan berpisahnya jasad dengan ruh kita, tapi segala hal harus kita desain, harus kita rencanakan. Tetapi kita harus mengimani bahwa perencanaan kita, persiapan kita, desain kita, itu tidak akan bisa melompati pagar takdir. Semuanya harus menerima ketentuan Allah. Apa itu artinya kita tidak boleh merencanakan? Bukan. Rencanakan kan itu diperintahkan oleh Allah. Melakukan perencanaan, melakukan persiapan, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semuanya akan tunduk kepada takdir Allah. Inilah yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sawabikul himami la tahruku aswarul aqdar. Sekuat apapun cita-cita kita, serapi apapun perencanaan yang kita lakukan, la tahruku aswarul aqdar. Tidak akan bisa melompati, menggugurkan, menghancurkan pagar takdir. Semuanya akan tunduk pada takdir Allah. Semuanya. Tetapi kita harus ikhtiar. Makanya kenapa di awal-awal kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan jangan bersandar kepada upaya kita. Jangan bersandar kepada amal kita. Karena semua yang dilakukan itu atas kehendak Allah. Kenapa kita di Manakiban sering mendengar alhamdulillah kita dibisakan, dimampukan, diistiqomahkan. Karena semuanya tidak bisa kita lakukan tanpa kehendak Allah. Kita bisa Manakiban, dibisakan oleh Allah. Kita istiqomah melakukan amal, diistiqomahkan oleh Allah. Kita mampu menyelenggarakan Manakiban, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lantas kita menepuk dada, Manakiban ini nggak akan terjadi kalau tanpa saya. Manakiban ini tidak akan sukses kalau MC-nya bukan saya. Bukan begitu. Semuanya didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya wayang-wayang saja yang mengikuti bagaimana dalang menggerakkan kita semua.
Pertanyaannya kepada kita, apa berarti kita tidak boleh melakukan upaya, tidak boleh berikhtiar, tidak boleh melakukan perencanaan? Akidah kita ahlus sunnah wal jamaah, yang pada doa setiap setiap akhir pembacaan manqobah dibacakan wa amitna ala sunnati wal jamaah. Wafatkanlah kami di dalam keyakinan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu al-jam'u bainal ikhtiyari wa tafwid. Menggabungkan, membuat irisan besar antara apa? Antara melakukan ikhtiar dan at-tafwid, menyerahkan kepada Allah. Usaha semaksimal mungkin, rencanakan semaksimal mungkin, serapih mungkin, setelah itu serahkan kepada Allah. Karena kita hanya ditugaskan untuk berusaha saja. Al-insan bitafkir wallahu bi'tafkir. Kita hanya sekedar merencanakan, Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan semua. Begitu. Men proposes, God disposes. Jadi kita yang melakukan propose, permohonan, rencana, proposal dan sebagainya, tapi Allah yang menentukan. Gitu ya. Jadi pesan besar yang disampaikan oleh Gus Solih kepada kita semua tadi adalah bagaimana kita melakukan upaya supaya kapanpun, dimanapun, sedang apapun, kita tidak merepotkan orang lain. Begitu. Itu juga angin-tibar. Kalau orang sudah melakukan persiapan-persiapan seperti itu, berarti sudah bersiap segala-galanya, dan memang kita sudah siap. Ya, bukan cari mati, tetapi kita kata Yai Irfan Zidni di beberapa hari yang lalu itu adalah kita tidak ingin terjebak dalam karantina yang disebut dengan barzakh. Sudah siap semuanya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan Allah yakum ajmain wallahi tawakkalna wa ilaihi masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.